Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adel, baru dari kelas teknik komputer A dan 2551150110001. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus operasi aritmatika khususnya mengenai algoritma untuk perkalian bilangan binary. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Di dalam komputer, terutama di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit, operasi aritmatika seperti perkalian adalah tugas utama. Namun, perkalian di perangkat keras tidak semudah perkalian biasa di kertas. Kita butuh metode yang efisien, terutama untuk menangani bilangan positif dan negatif. Disinilah algoritma Booth berperan. Algoritma ini ditemukan oleh Andrew Booth pada tahun 1990 dan merupakan metode perkalian perkalian bilangan biner dalam representasi two's complement. Instruksi pengerjaannya, angka multiplikan dan multiplier ini akan diambil dari 4 digit terakhir NIM saya, yaitu 1001. Nah, dari angka 4 angka ini saya bagi menjadi dua angka 2 digit, dua digit pertama itu 10 sebagai multiplikan dan 2 digit terakhir 10 yang berarti 1 sebagai multiplier. Jadi target perkalian ini adalah 10 kali 1 yang menghasilkan 10. Sebelum itu kita pahami dulu representasi bilangannya. Komputer bekerja dengan sistem biner, yaitu basis 2, hanya angka 0 dan 1. Angka 1, 0 atau 10 dalam desimal, dalam biner 8 bit menjadi 00001010. Dan angka 1 dalam desimal akan berubah menjadi 00000001 dalam bilangan biner. Kita juga perlu mengetahui nilai negatif dari 10, yaitu min 10, yang akan direpresentasikan menjadi ke dalam tuh komplement dengan cara dibalik, ya, seperti ini. Ini kan bilangan biner 10, yaitu 00001010 dan diubah menjadi dibalik, yang angka 0 menjadi 1 dan angka 1 menjadi 0 menjadi 11110101 dan ditambah 1 menjadi 11101110. Nah, sekarang inti dari algoritma Booth. Algoritma ini menggunakan beberapa register. Yang pertama A akumulator, Q multiplier, Q min 1 bit tunggal atau 1 bit tambahan di sebelah kanan key, dan M ini sebagai multiplication, dan min M itu sebagai two's complement atau yang tadi kita baru saja hitung, yaitu min 10 ini. Kita melakukan N dikali iterasi, di mana N adalah jumlah bit. Dalam kasus ini itu 8 bit. Dan aturan sederhana berdasarkan pasangan bit Q0 atau bit paling kanan key, dan Q min 1 itu jika 00 dan 11 itu maka kita hanya melakukan operasi gesernya ke kanan aritmatika, dan jika 01 itu adalah ditambahkan, kita tambahkan, yaitu A sama dengan A sama tambah M, lalu geser ke kanan. Jika 10 itu maka dikurangi, yaitu A sama dengan A min M, lalu digeser ke kanan. Geser kanan aritmatika itu artinya bit paling kiri dipertahankan. Kalau A positif maka digeser diisi 0. Kalau A negatif digeser diisi 1. Ini persiapan datanya, kita gunakan 8 bit. A ini 00000, Q 00001, Q min 1 0, M 000110, ini adalah 10, min M ini 111010, ini adalah min 10, N adalah 8, yaitu jumlah bit. Oke, untuk iterasi pertama, kondisi awal itu A 0000, Q 0001, dan Q min 1 adalah 0. Kita lihat di Q0 sama dengan 1 dan Q min 1 sama dengan 0, ini adalah bilangan 10 atau 10 yang berarti A sama dengan A min M.
A sama dengan 0,0000 dikurangi 0,001,01,0 sama dengan 1,110,111 seperti ini. Nah, setelah selesai operasi, kita sekarang geser ke kanan aritmatikanya. A yang tadinya 1,111,0,110 menjadi, setelah digeser ke kanan menjadi 1,111,110,111 dan Q yang sebelumnya 0,001 menjadi 0,000. Nah, karena bit terakhir Q sebelum digeser yaitu 1, menjadikan Q-1 ini menjadi 1. Untuk iterasi kedua, kita ambil dari hasil iterasi pertama tadi, kondisi awal yaitu A 1,111,0,11, Q 0,000 dan Q-1 sama dengan 1. Sekarang kita lihat juga di Q0 sama dengan 0 dan Q-1 sama dengan 1. Ini adalah pasangan 01 atau 1 yang berarti A sama dengan A plus M. A sama dengan 111,011 sama dengan 0,001,010 sama dengan 0,001,001. Ini overflow diabaikan karena lebarnya hanya sampai 8 bit. Nah, sekarang kita geser ke aritmatika ke kanan. A sama dengan sebenarnya itu A sama dengan 0,000,101 kan. Nah, kita geser ke kanan menjadi hasilnya 0,000,010. Ya, Q yang tadinya 0,000 menjadi 1,000,000 dan Q-1 itu kan awalnya 1 karena tadi bit terakhirnya Q itu 0, jadi Q-1 ini 0. Nah, jika diperhatikan mulai iterasi 3 hingga 8, Q-0 dan Q-1 selalu nilainya itu 0,0. Artinya kita hanya melakukan geser ke kanan aritmatika tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi seperti yang ada di contoh ini, iterasi 3, bit A awalnya itu 0,000,1. Q ya awalnya 0,1,0,000 dan Q-1 ialah 0. Nah, untuk iterasi keempat 0,000 hanya dan Q-nya 1,0,1,0,0 dan Q-1 nya 0. Nah, di bawahnya di iterasi 5, 6, 7, 8 ini semuanya juga 0 dan Q-1 juga 0. Tapi di Q-nya itu berubah setiap iterasi menambah geser satu angka yaitu 0 seperti ini. Iterasi 5 0 1 0 1 0 0, pada iterasi 6 0 0 1 0 1 0 0. Seperti itu. Setelah 8 iterasi selesai, hasil perkalian 16 bit terdapat pada gabungan register A dan Q. A sama dengan 0,000,0 dan Q sama dengan 0,001,010. Hasil dari 16 bit yaitu 0,000,000,000,010. Jika dikonversikan secara desimal itu ialah mendapatkan 8 plus 2 yaitu 10. Kesimpulannya 10 kali 1 sama dengan 10, yaitu sesuai target. Kita bisa verifikasi hasilnya dengan perkalian biasa, yaitu 10 dikali 1, yang hasilnya 10, yaitu konsisten. Jadi apa kelebihan algoritma Booth? Pertama, algoritma ini bisa menangani bilangan positif dan negatif sekaligus tanpa perlu konversi khusus. Kedua, sangat efisien jika multiplier memiliki banyak 1 bit berurutan. Ketiga, hanya menggunakan operasi shift atau geser dan add or subtract yang mudah diimplementasikan di perangkat keras. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini ya, pertama, algoritma Booth berhasil diterapkan untuk perkalian 10 dan 1 dengan representasi 8 bit. Kedua, melalui 8 iterasi kita mendapat hasil yang tepat yaitu 10. Ketiga, algoritma ini membuktikan dirinya sebagai metode yang andal dan dalam arsitektur komputer untuk operasi perkalian bilangan bertanda. Nah, demikian presentasi dari saya tentang algoritma Booth. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.